nanti solusi buat rakyatnya. Jadi kalau solusi untuk negara, mesti memahami historisnya dulu. Kenapa negara ini menuju ke sini? Bisa contoh dulu yang namanya tax ratio Indonesia itu 2 tahun lalu itu bisa 21%. Kenapa? Karena ditopang oleh natural resources. Sumber daya alam itu dapat negara, dibagi ke negara bisa distribusi ke rakyat. Seperti boom oil, seperti kita menerima dampak dari kenaikan harga minyak dan seterusnya. Sekarang negara kita memproduksi batu bara 1 miliar ton setahun. Eksportir terbesar di dunia, nomor 1. Sekarang ya, tidak kurang investasi di situ. 580 perusahaan tambang batu bara, 1 miliar ton. Kalau harganya $100 seton, itu sama dengan 100 miliar dolar. Iya kan? Kalau 1 miliar ton, berarti itu nilainya berapa? Kalau 16.000 sekarang kurs, 1 miliar 100 miliar dolar, 1.600 triliun. Sekarang kalau sistemnya kayak gini, negara dapat royalti, dapat pajak. Ini saya kasih contoh sistem yang sangat manipulatif. Di dalam sistem kita, batu bara itu dikenakan pungutan ekspor. Jika harga batu bara di atas $70, negara memungut 15%, contohnya. Bagaimana kalau saya, pengusaha batu bara, punya mitra di Cina, perusahaan saya sendiri di Cina, saya kirim ke Cina, batu bara 100 juta ton, saya kirim ke Cina dengan harga $40. Yang beli di sana, perusahaan saya, $40. Negara nggak dapat apa-apa, nol dapatnya. Cuma dapat royalti di dalam. Ya dibikin murah semua. Dibikin murah jualnya. Alasannya kalorinya rendah. Tahu nggak? Cara manipulasi kayak gitu gampang. Nah sekarang gini, kalau sistemnya dirubah, 1.600 triliun nilai ekspor batu bara, udah mau berapa bagi 2 aja sama negara. Negara dapat 800 T, perusahaan dapat 800 T. Beres kan? 800 T negara udah separuh pendapatan pajak dapat itu setahun. Itu baru batu bara doang, belum nikel. Sawit 60 juta ton kita ekspor, harganya bisa 6.000, ya kan? 6.000 ringgit. Bayangin aja, bisa 1.000 triliun bagi 2 sama negara. Negara dapat 500, terus swasta dapat 500 triliun serah. Ini sistem yang membuat negara ini kere, jadi nggak punya uang. Akhirnya apa? Spending. Kayak dalam situasi sekarang, situasi krisis kayak gini, cuma satu jalan keluarnya, government expenditure atau pengeluaran pemerintah, spending pemerintah diperbesar. Bukan untuk efisien, tapi untuk efektifnya ekonomi. Jadi spending negara nggak usah peduli, spending yang banyak baru bisa mensirkulasi ekonomi. Tapi kan syaratnya negara mesti punya uang dulu. Gitu. Kalau sudah spending negara untuk konsumsi, untuk infrastruktur, untuk macam-macam, untuk pendidikan, untuk makan gratis, untuk perumahan, spending, longgarkan. Kalau situasi kayak begini harus ada pelonggaran, tapi tetap mengedepankan akuntabilitas, korupsi jangan terjadi. Nah, Prabowo mau begitu, mau spending, tapi cara dapat uangnya pakai rezim lama. Tidak mau mengubah sistem dalam hal bagaimana negara supaya punya kapasitas di dalam keuangan. Jadi gini Bu, uang dan keuangan itu 2 masalah berbeda. Kita bisa dapat uang kalau sistem keuangan kita benar. Uang kita bisa bernilai 0 kalau sistem keuangannya mengatakan 0. Contoh Bu ya, Bu kasih contoh paling ekstrim. Setelah Surya digempur sekarang, kalau tiba-tiba penguasa baru bilang uang yang kemarin ada nilainya 0, ya 0. Kalau kita hanya bicara uang, dulu waktu kita diambil alih Jepang bilang semua uang Belanda nggak ada nilainya 0 Bu, banyak yang mati bunuh diri. Tapi mau apa? Itu bukan sistem perubahan. Pelaku mengubah ini value daripada alat tukar. Bisa. Dan sekarang mau kuat apa mau lemah? Mau memperkuat diri atau mau melemahkan diri di dalam sistem ini?
Makanya ini harus dipilih oleh Pak Prabowo. Satu yang harus dibenahi di top on the top economic problem itu namanya problem keuangan. Top on the top, di bawahnya ada masalah moneter. Di bawah masalah moneter ada masalah central bank. Di bawah central bank ada masalah printing money, uang printer, uang printing. Amerika bisa print uang, Bu. Print. Apa dasarnya? Enggak ada, print aja. Ya kan? Jadi masalah uang mereka enggak ada kan? Enggak ada masalah uang, adanya masalah keuangan. Maka saya dulu pakai cara lama. Pak Prabowo masih pakai cara lama untuk mengumpulkan uang. Nah, kalau hemat saya pribadi, saya pendukung Prabowo, hemat saya pribadi, cara lama tidak akan menghasilkan uang bagi Prabowo. Akan nol. Kenapa? Karena cara lama itu satu, disandra oleh utang yang meningkat hampir 3 kali lipat sejak era Jokowi. Dulu 2.800 Mas, SBY terakhir ya, 2.800. Sekarang Bu sudah di atas 9.000. Utang negara Bu 9.000 dari 2.800 gitu. Utang BUMN berapa sekarang Bu? Dulu sama polanya dari segitu, sekarang utang BUMN sudah 8.000. Yang dihadapi Prabowo di depan mata ini bangkrutnya APBN bersamaan dengan bangkrutnya BUMN semua karena tersandra utang. Maka harus ubah sistemnya. Jangan begini. Satu, moneternya dibenahi. Kedua, aset-aset negara ini dibenahi, divaluasi ulang. Maka saya bilang, kenapa ragu-ragu di Danantara ini kayaknya belum punya strategi. Tapi apakah Danantara tahu bahwa keuangan ini historical problem, problem historis itu tahu apa enggak? Saya nggak yakin sih. Masalah BLBI, masalah berubahnya aset menjadi hutang, adanya transfer kekuasaan dari negara ke private sector, tahu nggak dia? Dan tahu nggak cara mentransfer kembali dari private sector ke negara, tahu nggak dia? Atau mau atau berani nggak? Tentu berani. Mau belum tentu berani. Ada caranya. Ini tumben aku buka begini. Maksudnya gini, kalau mau ditransfer, dulu negara mentransfer uang ke swasta 630 triliun. Sekarang jadi kekayaan swasta. Makanya ada uang di swasta. Uang swasta itu di mana ditaruh? Ada di luar negeri, nilainya tidak kurang dari 11.000 triliun. Ada di dalam negeri dalam bentuk M1. M1 itu moneternya ya Bu. Jadi itulah kapasitasnya sektor swasta, terutama yang disimpan di luar negeri, hasil ekspor, hasil corruption, hasil ini. Dan itu sekarang semua uang yang luar negeri yang diindikasikan didapatkan secara ilegal itu tidak bisa lagi dicairkan oleh swasta ini karena sudah kena automatic exchange of information, sudah kena digitalisasi dan transparansi. Maka tahun 2020 pemerintah menandatangani Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020 namanya Mutual Legal Assistance. Nah, satu pesan saya untuk Pak Prabowo, berani nggak dia laksanakan Undang-Undang Mutual Legal Assistance ini? Itu adalah skema penyitaan aset di rekening rahasia di luar negeri hasil kejahatan keuangan dengan terlebih dahulu. Sekarang kita punya undang-undang MLA, Mutual Legal Assistance. Berani nggak Pak Prabowo melaksanakan undang-undang MLA? Dapat 11.000 triliun kalau berani. Lebih malah. Datanya mana? Ada datanya. Prabowo gampang sekali dapat data ini. Kita pun semua bisa dapat asal mau. Karena datanya sudah ada di sini. Siapa pemiliknya, siapa, hasil apa, akibat kejahatan apa. Jadi Bu, kalau masalah uang sekarang, Ibu dapat uang 10.000, itu seluruh dunia udah tahu uang itu dari mana. Jadi era sekarang itu nggak bisa lagi sembunyi-sembunyikan dari mana uang itu nggak bisa lagi. Lebih baik jujur aja, terbuka. Uang ini dapat dari transfer pricing, hasil jual penipuan sumber daya alam di Indonesia. Negara Indonesia bisa menyitanya dengan segera.
Dan itu pelakunya elit oligarki kita semua. Arti kan revolusi ini apa lah, revolusi lah, masalah keuangan, menyelamatkan anak cucu kita. Bagaimana mau kita kerja keras apapun? Saya contoh, ibu kerja keras sekarang, kumpulin uang 1 juta, besok nilai tukar kita 20.000, uang ibu yang tadinya bernilai 1 juta turun jadi 800.000. Mau kerja keras bagaimana? Diturunkan oleh sistem. Sekarang ibu kerja keras nih bro, nabung, bunga BI, bunga bank minjem ya, pakai bunga berlaku. Besok utang ibu cuma 2 juta, bisa jadi 5 juta karena bunga naik. Kenapa bunga naik? Karena bunga surat utang negara lebih tinggi daripada bunga bank. Jadi bank-bank narik uang ke sono semua. Itu tidak boleh, Bu. Bunga surat utang negara lebih tinggi daripada bunga perbankan. Berarti uang ini lari ke sun semua. Itulah politiknya Sri Mulyani. Itulah kejahatan dia yang membuat kerontangnya uang di bawah. Tadi dijelaskan. Sekarang gimana? Surat utang negara jual sun dengan bunga setinggi ini, Bang. Oke, Pak. Kita dapat uang dari mana? Pegang uang bagaimana kita ini? Oke, Bang Sarmudin, mungkin itu ini karena waktunya jam 15. Ini semakin lama, Pak. Ujung semakin kecil juga ya. Ini tambah di jamnya. Enggak, saya kira